Makin panas, Megawati akan tinggalkan Jokowi. Bagaimana analisa Rocky Gerung? Tak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itulah politik. Lalu, benarkah PDIP Perjuangan Megawati mau meninggalkan Presiden Joko Widodo di tengah area alias tinggal gelanggang colong pelayu, seperti sinyalemen seorang pengamat? Megawati bukan tipe pengkhianat, malah Mega sering dikhianati. Dulu, ketika partainya menang pemilu 99, tapi dikhianati Amin Rais dan Abdurrahman Wahid, sehingga Gus Dur menjadi presiden. Mega cukup legowo menjadi wakilnya saja. Dulu, ketika dikhianati Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menterinya, sehingga ia dikalahkan SBY dalam Pilpres 2004, Mega pun mau menerima hasil pemilu. Bagaimana dengan Jokowi? Digambarkan, PDIP sedang bersiap membuka pintu darurat atau emergency exit bila mana pesawat yang sedang dipiloti Presiden Joko Widodo mendarat darurat atau crash landing, sehingga PDIP dapat melompat dengan selamat. Disebutkan, penyebab pesawat crash landing adalah pandemi coronavirus atau COVID-19. Tanda-tanda ke arah PDIP mau meloncat, katanya, ialah serangan kader-kader muda PDIP di DPR, yang merupakan second layer atau lapis kedua terhadap pemerintahan. Misalnya, Masinton Pasaribu yang mempersoalkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020. Juga Adian Napitupulu yang terlibat polemik dengan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, soal mafia impor alat kesehatan, serta Arteria Dahlan yang mengisyaratkan ada presiden di atas presiden. Ada yang berkuasa daripada penguasa. Benarkah PDIP hendak tinggal gelanggang colong pelayu? Sikap politik PDIP bergantung sikap ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri. Sebab tipe kepemimpinan Megawati di PDIP adalah karismatik. Sebagaimana mendiang ayahnya, Soekarno, PDIP, meski kerap mengklaim sebagai partai politik modern, tetapi sesungguhnya pengikutnya adalah masa tradisional yang punya ikatan ideologis dan emosional dengan Bung Karno dan keturunannya. Maka apa kata Megawati? Itulah yang mereka laksanakan. Sikap para pengurus PDIP pun setali tiga uang, mulai dari rating, PAC, DPC, DPD hingga DPP akan yes woman. Terbukti, Mega selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap kongres PDIP. Dilihat dari karakter Mega, tampaknya akan sulit bagi istri mendiang Ketua MPR Taufik Kemas ini untuk meninggalkan Jokowi di tengah jalan. Di arena pertarungan politik di tengah wabah COVID-19 alias tinggal gelanggang colong pelayu. Megawati bukan tipe pengkhianat, malah Mega yang sering dikhianati. Ketika partainya menang pemilu tahun 1999, tapi dikhianati Amin Rais dan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sehingga Gus Dur yang menjadi presiden. Mega cukup legowo menjadi wakil presiden. Ketika Gus Dur dijatuhkan Ketua MPR Amin Rais, Mega tidak langsung mengiyakan ketika diminta menggantikan Gus Dur. Ketika tak ada jalan lain, Gus Dur harus jatuh dan secara konstitusional yang harus menggantikan dirinya, baru Mega menyatakan setuju di detik-detik terakhir. Itu pun setelah dirayu suaminya Taufik Kemas. Prioritas Mega adalah keselamatan bangsa dan negara. Itulah mengapa pada tahun 1999 ia meredam masa pendukungnya yang mau mengamuk untuk menerima hasil sidang umum MPR yang menempatkan dirinya hanya sebagai wakil presiden saja. Ketika dikhianati Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang saat itu menjadi menterinya, sehingga ia dikalahkan SBY dalam Pilpres 2004, Mega pun mau menerima hasil pemilu.
Itulah politik. Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Mega pun tak pernah merecoki SBY hingga 2 periode pemerintahannya. Mega konsisten di jalurnya sebagai oposisi loyal. Sebab Mega memang konstitusional sejati. Di sisi lain, Jokowi adalah anak ideologis kesayangan Mega. Kalau tidak sayang, bagaimana mungkin Mega mencalonkan Jokowi sebagai wali kota Surakarta, kemudian membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta, lalu dari Gubernur DKI Jakarta ke kursi Republik Indonesia I. Bukankah Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP? Sehingga kalau mau Mega, bisa-bisa saja maju sendiri pada Pilpres 2014. Karena rasa sayang itulah, maka nyaris mustahil Mega akan membiarkan Jokowi jatuh di tengah jalan, apalagi menggembosinya. Di sisi lain, Mega mempertimbangkan keselamatan bangsa dan negara. Bila mana Jokowi jatuh di tengah jalan, Mega tak mungkin mau mengambil keuntungan politik di tengah terancamnya keselamatan bangsa. Bahwa kadang-kadang Megawati mengalami kekecewaan terhadap Jokowi. Itu wajar-wajar saja sebagai dinamika politik. Tapi Mega pun sadar, kue kekuasaan yang tersedia di meja Jokowi memang tak cukup memuaskan semua pihak. Sisi lain lagi, pemerintahan Jokowi identik dengan PDIP. Karena partai berlambang banteng ini pemegang saham mayoritas. Kemenangan PDIP juga identik dengan kemenangan Jokowi yang dijual PDIP dalam kampanyenya. Jadi, kalau Jokowi jatuh, otomatis citra PDIP juga jatuh, sehingga posisinya terancam pada pemilu 2024. Sebaliknya, Jokowi tidak punya beban karena ia tak bisa maju lagi di Pilpres 2024. Jokowi dan PDIP adalah dua sisi dari satu mata uang. Di saat bangsa ini sedang terkena musibah wabah COVID-19, seyogyanya semua elemen bangsa bersatu, padu, melawan corona, menjadikan virus mematikan itu sebagai common enemy atau musuh bersama, bukan malah berpikir jatuh menjatuhkan pemerintah. Siapapun presidennya akan kocar-kacir menghadapi corona. Lihat itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alhasil, serangan-serangan kader PDIP di DPR terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tak lebih dari gimmick politik atau hanya riak-riak kecil di dalam samudera politik tanah air. Serangan-serangan itu hanya badai kecil di dalam gelas. Bahwa serangan-serangan itu dapat menaikkan bargaining position atau posisi tawar PDIP terhadap Jokowi, mungkin iya. Tapi untuk menjatuhkan Jokowi masih jauh panggang dari api. Belanda masih jauh, Bung. Rocky Gerung, pikiran istana selalu beton dan beton. Sikap pemerintahan Jokowi yang baru-baru ini menekankan untuk meningkatkan produksi pangan di dalam negeri tengah pandemi COVID-19 dikritisi filsuf Rocky Gerung. Pikiran Republik di istana itu adalah beton, atau yang kita kenal dengan infrastruktur. Beton dan beton lagi. Setiap ada tanah kosong jadi beton. Sekarang dia sibuk sendiri, takut kehabisan pangan, mau cetak sawah lagi. Itu ucap Rocky Gerung dalam diskusi online bersama Refli Harun. Menurut Rocky, sebelum adanya pandemi COVID-19, pemerintah seakan memandang sebelah mata mengenai ketahanan pangan dalam negeri. Alih-alih menguatkan dengan pengelolaan sawah, pembangunan infrastruktur menjadi harga mati di pemerintahan Jokowi. Di Kulon Progo, sawahnya digusur jadi bandara. Di Majalengka, digusur juga. Sekarang, mestinya bandaranya digusur bikin sawah. Jangan pakai lahan gambut karena merusak lingkungan kalau dijadikan sawah. Dibalik-balik otaknya, jelas Rocky. Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta jajarannya untuk memperhatikan stok bahan pangan di masa pandemi COVID-19. Jokowi menyampaikan peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO
soal ancaman krisis pangan akibat coronavirus. Bagaimana menurut pendapat Anda?